terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menjumpai pagi hari Anda, tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, salah satu permasalahan lingkungan yang berada di kota besar ataupun juga kota-kota metropolitan adalah masalah sampah. Salah satunya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini pemerintah Kota Makassar terus melakukan berbagai upaya untuk pengelolaan sampah di Kota Makassar. Tercatat setiap harinya dari seluruh penduduk yang ada di Kota Makassar menghasilkan sekitar 1.000 ton per hari. Nah, tentunya ini menjadi tantangan bagi pemerintah kota dan juga masyarakat. Bagaimana sebenarnya langkah dan upaya yang tepat yang harus dilakukan untuk pengelolaan sampah di Kota Makassar. Sudah hadir di studio Sapa Sulsel pada pagi hari ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ibu Aryati Puspasari Abadi. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, salam sehat ya Bu ya. Salam sehat. Dan juga sudah hadir anggota DPRD Kota Makassar, Komisi C, Bapak Supratman. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya Ibu Kadis terkait masalah sampah yang ada di Kota Makassar. Sejauh ini mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu. Apakah betul memang di Kota Makassar ini sampahnya di TPA Antang sampai 50 meter ketinggiannya, kemudian juga produksi sampah setiap hari ini kurang lebih 1.000 ton setiap harinya. Kalau dihitung per tahun, wah ini banyak sekali. Itu bagaimana Bu Kadis? Iya, jadi memang saya ingin sampaikan di awal bahwa produksi sampah kita setiap hari per orang per hari, hasil survei kami terakhir adalah 0,6 kg per orang per hari. Kalau diakumulasi total dari jumlah penduduk kita 1,5 juta penduduk di Kota Makassar ditambah dengan orang yang beraktivitas di Kota Makassar, tetapi dia adalah penduduk di sekitar ditambah dengan pendatang. Kita coba kalkulasi kurang lebih sekitar 2 jutaan orang yang beraktivitas di Makassar, maka memang sampah yang dihasilkan setiap hari oleh masyarakat sekitar 1.000 sampai 1.200 ton per hari. Jadi memang kondisi ini sudah sangat memprihatinkan karena di TPA itu juga sudah sangat terbatas. Bahkan kalau saya bisa sampaikan, TPA kita sudah darurat sampah. Bahkan kalau saya analogikan dengan penyakit, dia cancer stadium akhir. Jadi memang sudah harus ada strategi-strategi lain yang harus kita lakukan bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga dengan masyarakat agar kita bisa mengatasi persoalan sampah yang ada di Kota Makassar. Wah, ada 1.200 ton per hari yang masuk di TPA Antang. Ini kebayang ya, seperti apa banyaknya sampah yang ada di sana. Dan ini menjadi tantangan juga bagi pemerintah. Tapi pengelolaan yang sudah dilakukan selama ini tuh seperti apa, Bu? Ya, jadi kita berharap kalau misalnya 1.000 atau 1.200 ton ini diproduksi oleh masyarakat, sebenarnya kita sudah bisa melakukan reduksi dari awal atau dari sumber sampah. Sehingga memang kita berharap sebenarnya masyarakat itu dari awal sudah melakukan pemilahan sampah. Jadi sampah-sampah itu kita sudah sebaiknya dipilah dari sumber sampah dari rumah tangga. Sudah dipisahkan dari anorganik dan organik. Untuk sampah anorganik, kita sebenarnya Makassar sudah punya kurang lebih sekitar 700-an bank sampah yang siap menerima sampah yang sudah terpilah dari masyarakat dalam bentuk misalnya kertas, plastik, botol kaca, aluminium. Jadi kita punya sekitar ada 40 jenis lebih sampah anorganik yang siap diterima oleh bank sampah. Nah, kalau itu sudah dipilah, kemudian bisa kita kurangi sampah yang terbuang ke TPA. Nah, memang kita butuh kesadaran yang luar biasa kepada seluruh masyarakat karena memang untuk merubah perilaku dengan melakukan pemilahan sejak dini itu memang perlu kerja keras kita bersama. Kemudian kita selalu mendengar namanya 3R. 3R kan reuse, reduce, kemudian recycle. Sebenarnya ini kalau kita lakukan dengan betul-betul, maka itu juga
bisa mengurangi beban yang ada di TPA. Contoh kecil misalnya reuse. Jadi kita berusaha semua barang-barang yang kita gunakan itu sebaiknya memang yang bisa kita gunakan kembali, pakai kembali. Contoh kalau kita belanja ya, kantong kresek itu kan menjadi kebiasaan masyarakat. Pada saat kita belanja kita bawa kantong kresek, sampai di rumah dia menjadi sampah. Jadi kita harus mulai dari situ. Kita sudah biasa membawa kantong belanjaan yang bisa pakai ulang. Ada reusable bag yang kemudian Iya, harus reusable atau tote bag yang selalu ada di tas. Tapi sebelum lanjut menjelaskan lagi terkait dengan pengelolaan sampah yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat, kita mau ke Pak Supratman terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan Anda melihat kondisi saat ini di Kota Makassar ini? Kalau Ibu bilang tadi darurat sampah, ini TPA kita padahal luasnya 19 hektar lebih ya, Bu Kadis ya. Tapi ini kita lihat kayaknya sudah penuh seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi terkait TPA, kebetulan saya kan warga di situ. Hampir setiap saat itu melihat bahkan mencium baunya terkait dengan sampah. Lokasi sampah pun saya bisa bayangkan di kepala saya karena saking seringnya saya melihat TPA itu. Kondisi TPA kita sudah tidak memadai untuk menjadi penampungan sampah sekarang. Produksi sampah di Kota Makassar paling minim dalam satu hari kurang lebih 800 ton. Boleh kita melihat di sana, ada beberapa hal yang sangat perlu kita antisipasi atau perlu perhatian khusus terkait dengan TPA. Baik pertama terkait dengan lahan kita. Pemerintah kota sekarang mestinya harus penambahan lahan. Kalau tidak dipindahkan TPA, maka kita harus penambahan lahan. Yang kedua, prasarana kita, alat kita di dalam ini cukup lemah. Mungkin eskavator atau mobil alat berat lah, mungkin harus ada penambahan. Mungkin kemarin kita sudah anggarkan Bu ya, dan sudah ada penambahan terkait alat berat, mungkin tahun ini seolah ada. Kemudian mobil bongkar muat kita. Mobil bongkar muat kita harus jelas. Karena kondisi sekarang ini, TPA kita tidak bisa sembarang membuang sampah di akhir. Memang ada tempat khusus sehingga memang harus ada gerakan cepat. Mobil yang cepat membuang supaya cepat juga keluar. Karena kenapa? Boleh kita melihat jalan-jalan kalau malam di sana. Karena kan rata-rata mobil sampah masuknya malam. Itu antriannya panjang sekali. Saya sempat tanya, ini masalahnya apa? Ternyata bongkar muatnya yang lama. Karena kita mobilnya bukan tongkang. Mesti harus ada perubahan dari bak yang sekarang menjadi mobil tongkang, sehingga ketika sampai di TPA dia tidak lama untuk bongkarnya. Nah itu yang menjadi yang kedua. Mengantisipasi tumpukan sampah sekarang mesti harus ada pengelolaan. Benar yang disampaikan tadi Bu Kadis terkait dengan persoalan kesadaran masyarakat harus memilah. Tapi kan di Makassar ini agak lama proses untuk menyadarkan masyarakat. Beda misalnya dengan negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, yang begitu keluar rumah sampahnya sudah terpilah, sampah basah, plastik dan kering. Sudah jelas, kemudian mobil yang mengambil itu dalam satu hari itu beda-beda. Hari ini pengambilan sampah terkait dengan sampah plastik, besok pengambilan sampah terkait dengan sampah basah, sehingga mereka terstruktur dan teratur. Jadi kalau sampahnya tidak tercampur ya? Tidak tercampur, sehingga memang kita butuh perhatian khusus terkait dengan TPA untuk saat ini. Tadi dari Pak Supratman mengatakan bahwa lahan kita ini sudah tidak mencukupi, daya tampungnya ini sudah penuh sekali ya untuk menampung sampah di Kota Makassar. Apakah memang perlu tambah lahan dan juga seperti apa? Kita akan bahas, saudara, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Tadi kita sudah berbincang terkait dengan masalah sampah yang ada di Kota Makassar. Saat ini TPA Antang ini sudah darurat sampah seperti itu. Lahannya tadi menurut Pak Supratman ini sudah tidak cukup lagi, butuh penambahan lahan. Gimana menurut Bu Kadis? Ya, sebenarnya memang itu salah satu alternatif solusi, tetapi sebenarnya itu solusi jangka pendek ya. Yang harus dipikirkan sebenarnya juga adalah sampai kapan kita harus menambah lahan. Jadi kita juga memang sementara merancang bagaimana teknologi itu sudah masuk ke pengelolaan sampah. Karena kalau sekarang ini memang masih murni konvensional, angkut kemudian dibuang.
Padahal sebenarnya sudah harus ada proses pengolahan. Nah, yang sekarang sebenarnya memang kami masifkan adalah mencoba untuk lebih banyak menyelesaikan persoalan sampah ini di hulunya. Karena kalau di hilir maka kita ya seperti itu tadi bisa tambah lahan, dan kita tahu bahwa sampai kapan kita menambah lahan, kemudian sampai batas berapa luasan yang harus kita gunakan kalau misalnya kita tidak melakukan teknologi atau ada sentuhan teknologi. Nah, yang kami lakukan saat ini adalah juga pertama kita masifkan bank sampah, kemudian kita juga berusaha untuk menghadirkan TPS 3R sebagai tempat untuk bisa menyelesaikan sampah, karena di beberapa kota atau daerah yang ada di Jawa itu mereka sudah bisa menyelesaikan sampahnya itu di tingkat wilayah, di tingkat TPS 3R-nya sudah selesai, sehingga sampah yang terbuang ke TPA itu betul-betul sampah yang sudah tidak punya nilai ekonomis. Kalau istilah kami adalah sampah yang memang tidak punya nilai jual lagi, ya. Kemudian selain itu juga memang yang kami juga pikirkan sekarang adalah karena melihat komposisi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, ternyata ada kurang lebih 55% itu sampah makanan atau food waste. Dan itu yang paling banyak. Kalau hanya plastik anorganik itu sisanya, tetapi yang paling banyak itu adalah food waste. Dan salah satu yang menyebabkan TPA kita tadi disampaikan oleh Pak Supratman bahwa TPA itu biasanya baunya juga menyengat, sehingga itu salah satu penyebabnya adalah sampah makanan. Nah, kami tahun ini itu sudah mulai memasifkan bagaimana pengelolaan sampah yang food waste. Kebetulan juga memang ada programnya Pak Wali Kota, lorong wisata, DLH masuk ke lorong wisata dengan mengembangkan bank sampah yang sudah hadir sebelumnya, karena selama ini bank sampah itu menerima sampah anorganik, ya, yang sudah terpilah. Kami sudah coba menginsert untuk mengelola sampah yang organik, sisa makanan. Karena selama ini ibu-ibu itu kalau ada sisa makanan dicampur aja di tempat sampah. Betul. Itu yang terangkut ke TPA. Nah, sekarang kita sudah punya metodenya. Dengan pertama kita insert di bank sampah itu pengelolaan budidaya maggot. Maggot itu ulat yang dihasilkan oleh lalat hitam. Kebetulan juga insya Allah hari ini, siang ini akan hadir Bapak Menteri Koordinator PMK yang akan melihat langsung budidaya maggot. Kemudian yang kedua, kita juga akan menginsert program pembuatan ekoenzim. Ekoenzim ini dengan memanfaatkan sampah sisa buah dan sisa sayur. Itu yang dibuat ekoenzim yang manfaatnya cukup luar biasa, digunakan sebagai disinfektan, bisa jadi obat, dan bisa jadi pupuk cair. Dan yang ketiga juga yang kita insert adalah bank minyak jelantah. Karena salah satu juga yang menjadi persoalan di lingkungan kita adalah minyak jelantah yang kebanyakan dibuang di drainase. Maka program bank sampah kita akan terintegrasi dengan menghadirkan sampah organik juga dikelola di tingkat wilayah. Jadi bank sampahnya saat ini lebih spesifik ya seperti itu. Kemudian tidak hanya mengumpulkan barang-barang yang bernilai masih punya nilai ekonomi seperti plastik ataupun juga botol kaca, tapi juga makanan dan lain-lainnya. Itu menurut Bapak Supratman seperti apa upaya yang sudah dilakukan Pemkot Makassar? Menarik sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, khususnya mungkin di Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi secara pribadi ya, saya melihat hanya terkait dengan persoalan di TPA dulu. Kondisi TPA sekarang ini mestinya harus ada perhatian yang lebih spesifik, lebih spesial, dan lebih terkhusus. Kondisi kita sekarang di sana ini kasihan loh masyarakat. Sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah saat ini memikirkan masyarakat sekitar situ dengan kondisi TPA? Sudah berpuluh-puluh tahun loh di sana TPA dengan kondisi seperti ini. Tapi sampai dengan saat ini, masyarakat menerima aja dengan itu. Maksud saya, apa yang sebenarnya menjadi sistem kita di TPA itu, cobalah kita untuk lakukan. Paling tidak, sistem sanitasi lempil yang selama ini kita mau jalankan, jalankanlah dulu. Supaya baunya kan tidak menyengat keluar. Kemudian, TPA itu harus tertanggul. Harus tertanggul di daerah yang ujungnya. Sehingga cairan atau limbah dari TPA itu tidak turun ke masyarakat. Ini kan sekarang ini boleh kita lihat limbah TPA itu langsung bercampur ke sungai, kemudian mengalir ke masyarakat. Begitu banjir, maka selesai kasihan masyarakat yang ada di sekitar situ. Itu yang harus kita pikirkan.
persoalan kemanusiaannya. Kalau terkait dengan persoalan hulu ke hilir kita mau selesaikan, kita mulai mencoba dari sistem masyarakat, tidak apa-apa, menarik untuk kita lakukan. Kita berupaya dari awal. Tetapi sekarang yang harus kita perlihatkan bagaimana sistem yang harus kita lakukan di TPA. Mengurangi bobot sampah di sana. Hanya pemulung dengan sapi yang kurangi. Boleh kita lihat di sana. Tidak ada sistem pengelolaan yang kita lakukan di sana dengan mengurangi debit sampah. Harusnya kan misalnya dengan program Pak Wali yang sementara sudah mau berjalan mungkin ya, terkait dengan pembangkit listrik tenaga sampah. Kita berharap bahwa itu mestinya harus jadi. Paling tidak dengan adanya pengolahan seperti itu, maka volume sampah kita setiap harinya itu bisa berkurang. Jadi yang menjadi fokus harusnya adalah TPA Antang. Itu Bu Kadis seperti apa? Memang tanggulnya nggak ada, sanitasinya seperti apa? Sebenarnya sejauh ini pengelolaan sampah di TPA Antang itu sebenarnya seperti apa Bu Kadis? Ya, jadi kalau TPA itu kan memang ada 3 jenis ya. Saya mau sampaikan juga di awal bahwa TPA yang ada di Tamangapa itu memang sudah beroperasi hampir 30 tahun. Jadi sejak tahun 1993. Sehingga memang kondisinya apa yang disampaikan oleh Pak Supratman itu memang sudah sangat memprihatinkan. Memang ada di sana kolam lindi yang memang kami sementara pembenahan juga Pak, kolam lindi, kemudian tanggul-tanggul yang tadinya tertutup sampah itu sudah mulai dibenahi oleh teman-teman. Tapi memang betul yang disampaikan Pak Supra bahwa kita butuh teknologi yang canggih untuk menyelesaikan itu. Kalau misalnya memang belum ada teknologinya, maka kita harus berusaha paling tidak karena TPA itu ada tiga jenis. Ada yang open dumping dan ini memang kita akui di TPA Tamangapa itu masih model open dumping, angkut buang ya, tidak ada pemrosesan. Kemudian yang kedua ada model control landfill. Kemudian yang ketiga adalah sanitary landfill. Memang kita berusaha untuk melakukan kontrol landfill, tapi memang butuh upaya, butuh effort, dan butuh alokasi anggaran yang cukup besar memang sebenarnya yang kita harus akui. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Supra bahwa memang peralatan yang ada di sana yang paling baru itu pengadaannya sekitar 6 tahun yang lalu. Padahal kita tahu bahwa alat berat ini bekerja 24 jam, Pak. Sehingga memang fokus kita juga salah satu adalah bagaimana melakukan peremajaan dari alat-alat berat yang memang bekerja 24 jam di sana. Dan memang di periode saya, Pak, kita berusaha untuk alat berat itu harus diadakan segera karena memang ini yang sangat menunjang pekerjaan dari teman-teman yang ada di TPA. Kemudian yang kedua, kami memang sementara dalam proses untuk bisa menyiapkan hadirnya investor untuk mendanai PSEL karena kita tahu bahwa PSEL Kota Makassar ini bagian dari 12 kota yang masuk dalam Perpres 35 2018, 12 kota yang masuk darurat sampah. Nah, memang tidak mudah jalan ke sana. Pak Supra mungkin mengikuti itu, bahwa untuk bisa mendapatkan investor dengan nilai perkiraan investasi itu cukup besar. Kurang lebih average 2-2,5 triliun, belajar dari benchmark dari daerah yang sudah punya investor. Nah, ini kita juga harus berhati-hati, Pak, karena ternyata memang banyak sekali regulasi yang harus menjadi rujukan kita sehingga pada saat kita menyiapkan itu kita betul-betul on the track dan tidak ada persoalan-persoalan yang ada di belakang. Tetapi fokus kita, fokus Bapak Wali Kota adalah bagaimana menyelesaikan sampah ini dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan melalui PSEL itu. Yang pembangkit listrik untuk mengolah sampah. Pengelolaan sampah menjadi energi listrik sebenarnya karena saya harus luruskan tidak ada pembangkit di sana, tapi hanya pengelolaan sampah yang kemudian menghasilkan energi listrik yang disalurkan melalui jaringan dari PLN gitu. Oke, kita akan lanjutkan lagi saudara terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Makassar. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ada pasti bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Sejumlah upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal pengelolaan sampah di Kota Makassar, mulai dari bank sampah, kemudian juga armada yang rencananya akan ditambah juga alat beratnya seperti itu agar pengelolaan sampah ini bisa lebih cepat ke depannya. Tapi kalau dari DPRD Kota Makassar sendiri untuk anggarannya sendiri seperti apa, Pak?
Kalau terkait anggaran, saya pikir kemarin kita sudah menganggarkan baik itu pembebasan lahan ada, kemudian armada untuk tambahan mobil tongkang juga kita sudah anggarkan. Kemudian terkait dengan alat berat kayaknya kita sudah anggarkan juga. Tinggal kita mau menunggu pemerintah kota untuk realisasi anggaran itu. Intinya kami di DPR apapun itu, kalau untuk kepentingan masyarakat, maka kami tidak akan pernah membantah terkait dengan anggaran. Kalaupun perlu kita tambah, kita akan tambahkan. Jadi anggarannya sudah direncanakan seperti itu ya, untuk penganggarannya sudah. Berarti kalau dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, kapan ya rencananya armada akan ditambah, kemudian lahannya nanti seperti apa? Kalau saya jawab dulu yang pertama, kalau untuk armada, untuk alat berat, kita sudah ada armada 1, yang alat berat masuk 1, kemudian ada tambahan lagi nanti di perubahan karena penyesuaian kebetulan kenaikan harga kemarin, itu juga menyesuaikan, mudah-mudahan di perubahan kita bisa menyesuaikan harga. Termasuk dengan armada mobil pengangkut sampah. Jadi armada pengangkut sampah memang luar biasa kenaikannya, sehingga memang di perubahan nanti kita menyesuaikan, tetapi insya Allah tahun ini mudah-mudahan kita bisa selesaikan baik itu pengadaan alat berat, kemudian armada pengangkut kita bisa siapkan atau diremajakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang diberikan kepada DLH. Kemudian yang ketiga, pembebasan lahan. Memang pembebasan lahan ini memang cukup panjang ceritanya, sehingga perencanaan sudah siap, insya Allah sudah ada alokasi anggaran, tapi memang untuk menyiapkan karena ada titik juga yang kita mau selesaikan, sehingga memang di perubahan nanti mungkin kita minta sekaligus supaya pembebasannya sudah selesai di tahun ini. Saya kira itu respon saya terkait dengan 3 hal yang sudah disinggung oleh Pak Supra. Tapi selama ini armada yang kita punya untuk pengangkut sampahnya itu ada berapa, Bu? Apakah memang sudah cukup, sudah ideal, atau memang perlu ditambah? Kalau cukup, tidak cukup sebenarnya kondisinya, karena kita kalau saya tidak salah pengadaan armada terakhir itu yang memang disebar di kecamatan memang sekitar sudah berumur 5-6 tahun lalu. Jadi memang sudah wajar kalau dilakukan peremajaan mulai tahun ini secara bertahap. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk alat berat juga yang paling baru itu pengadaannya kurang lebih 6-7 tahun yang lalu, sehingga memang juga perlu dilakukan peremajaan alat berat, karena ya ini yang bekerja 24 jam melayani armada pengangkut sampah setiap hari di Tamangapa sana. Tapi memang untuk sampah-sampah yang diangkut ini memang dilakukan pada malam hari gitu, sehingga sering sekali terjadi kemacetan atau seperti apa? Jadi sebenarnya gini ya, penjadwalan pengangkutan sampah itu kita upayakan karena ya tidak bisa juga kita hindari bahwa aktivitas di Tamangapa itu luar biasa, apalagi sekarang pemukiman itu padat di sana. Nah, kita memang sudah menjadwalkan bahwa pada saat jam-jam warga beraktivitas, kita upayakan mobil tidak membuang, sehingga memang tadi disampaikan bahwa kebanyakan tuh armada membuang di malam hari, karena memang kita hindari pada saat di pagi hari masyarakat keluar untuk beraktivitas dari pemukimannya itu kita tidak ada kemacetan yang terjadi di situ. Tetapi bahwa jumlah armada, ya itu juga yang perlu diketahui oleh masyarakat, jumlah armada yang beraktivitas bolak-balik di TPA itu kurang lebih sekitar 500-an. Jadi memang tidak bisa dihindari, kemacetan pasti akan terjadi, tetapi kita upayakan di jam-jam masyarakat beraktivitas, keluar beraktivitas itu tidak ada pembuangan di situ, sehingga tidak mengganggu masyarakat yang akan ke kantor atau ke sekolah dan menghalangi jalanannya. Jadi memang dijadwalkan pada malam hari, siang sampai dengan malam sebenarnya. Sampai dengan malam. Ternyata ada 500 armada yang kemudian bolak-balik dari TPA Antang untuk mengangkut sampah-sampah dari masyarakat. Tapi kalau dari Pak Supratman sendiri saat ini pastinya bagaimana melihat dan juga mendengarkan keluhan mungkin masyarakat khususnya yang ada di sekitar situ ya, karena mencium aroma yang tak sedap, kemudian juga harus terjebak macet, itu seperti apa? Jadi sebenarnya dari awal tadi saya sampaikan bahwa memang butuh perhatian terkait dengan TPA kita. Pertama, apa yang bisa dilakukan pemerintah kota terkait dengan TPA kita supaya baunya tidak menyengat sampai ke masyarakat. Mungkin nanti dipikirkan bagaimana sistemnya. Tapi saya kembali tadi terkait dengan persoalan armada,
persoalan percepatan dan persoalan apa yang terkait. Sebenarnya armada kita cukup untuk melakukan penjemputan sampah di Kota Makassar ini. Cuman karena persoalan bongkar muatnya yang kelabakan, sehingga mobil armada kita hanya mampu untuk 1 kali datang ke TPA. Harusnya bisa muat sampai 2 kali. Harusnya setelah bongkar kembali lagi ke area, kemudian masuk lagi. Cuma kan persoalan di TPA ini, kita membutuhkan alat berat tidak bisa 1. Kita butuh paling minim 3 alat berat supaya stafetnya diambil dikeruk di sini, dikirim ke sebelah, sebelahnya ngirim lagi sampai ke belakang. Ini kan dari sini dia bawa dulu ke belakang. Padahal mobil kita yang tidak berimbang sampah yang masuk dengan penguraian sampah yang kita lakukan di TPA. Harusnya paling tidak ada 3 alat berat yang maksimal cara kerjanya yang harus disiapkan di TPA. Berarti yang harus ditambah bukan armadanya, melainkan alat beratnya nih yang harus Armada utama. kalau kita mau penambahan tidak ada masalah. Tapi kalau kita mau pelambahan, saya hanya memberikan saran kalau bisa tongkang. Supaya tidak lama proses bongkarnya. Begitu sampai di TPA langsung bongkar, kemudian langsung tinggalkan. Kemudian di TPA harus ditahu jalurnya. Jalur masuk, kemudian jalur keluar. Sehingga memang harus diatur, ditata di situ. Saya sepakat dengan apa yang dicanangkan Pak Wali kemarin terkait dengan TPA Bintang 5. Itu kita sudah lakukan pengecoran masuk, jalannya juga sudah lebar. Tapi di dalam ini yang bermasalah. Karena memang alat kita yang sangat minim di dalam. Kalau saya sih saran, kita butuhkan 3. Kalau bisa, pemerintah kota tahun ini, paling tidak di anggaran perubahan paling lambat, kita bisa melakukan penambahan alat berat 1 atau sampai 2. Dengan senang hati. Justru itu yang kami Penambahan harap sebenarnya alat ya. berat emangnya selama ini alat beratnya ada berapa Bu Kadis? Memang ada 3 eskavator yang beraktivitas, kemudian ada loader, tetapi memang saya sampaikan eskavator yang paling baru itu memang baru masuk di anggaran pokok itu sudah ada masuk. 2 ini memang yang masih pincang karena sudah tua sekali sebenarnya. Ada yang 2011, ada yang 2008. Jadi memang kami memang Pak Supra sudah mengusulkan untuk menambahkan alat berat ini di perubahan karena aktivitas di sana luar biasa memang. Bukan 3 malah Pak. Kalau bisa juga ada dukungan dari alat berat jenis lain, ada beko, ada loader yang bisa membantu kerja-kerja dari alat berat yang lain yang ada di TPA. Kemudian saya juga sampaikan bahwa tadi harapan Pak Supra untuk misalnya ada penambahan armada pengangkut, memang kita sudah rancang yang hidrolik. Jadi memang begitu dia masuk, buang tidak sampai 5 menit bisa keluar. Jadi insya Allah armada pengangkut ke depan yang akan kami siapkan adalah armada yang dengan sistem hidrolik. Jadi diharapkan nanti armada sistem hidrolik, kemudian alat beratnya juga baru bisa lebih mempercepat kerja-kerja dari teman-teman yang ada di TPA. Kita lanjutkan lagi Bu Kadis dan juga Pak Pratman usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, masih terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Makassar. Dan Kota Makassar ini ternyata masuk dalam 12 kota yang darurat sampah. Ini tentunya memprihatinkan sekali, apalagi ini Kota Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, juga menjadi contoh begitu ya untuk kawasan timur Indonesia terkait dengan pengelolaan sampah. Saat ini pastinya juga pemerintah Kota Makassar gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk pemilahan sampah. Itu seperti apa sejauh ini, Bu? Ya, jadi kan sebenarnya sejak tahun 2016 kalau tidak salah ya, 2016-2015 bank sampah itu sudah mulai berkembang di Makassar. Bahkan sebenarnya Makassar jadi contoh. Nah sekarang ini memang bagaimana kita lebih banyak turun ke masyarakat dengan menggandeng berbagai pihak. Jadi kalau kami di DLH baru-baru ini itu sudah berkolaborasi dengan tim penggerak PKK karena kita berpikir tim penggerak PKK ini jaringannya sampai ke akar rumput. Selain itu juga kita gunakan atau kita gandeng motivator-motivator bank sampah karena kita berharap sebenarnya pengelolaan sampah itu kita masuk ke hulu, masuk ke rumah tangga karena produksi sampah yang paling besar itu ada di rumah tangga. Nah, kita kolaborasi PKK untuk coba melakukan pemilahan, baik itu sampah anorganik,
Kemudian juga sekarang ini yang lebih banyak lagi kita edukasi adalah sampah organik, yaitu sisa-sisa makanan yang bisa diselesaikan sebenarnya di tingkat rumah tangga atau di tingkat wilayah. Tapi kemudian yang menjadi masalah adalah misalkan dalam sebuah rumah tangga sudah memilah sampahnya, tapi ternyata pas diangkut digabung lagi begitu. Itu bagaimana, Bu? Ada persepsi yang keliru selama ini memang juga yang saya coba pelajari bahwa masyarakat sudah melakukan pemilahan. Setelah memilah, mereka letakkan di tempat sampah. Nah, memang kalau petugas kita begitu ada di tempat sampah diangkut semua. Tetapi ternyata memang yang harus kita lebih banyak menyampaikan ke informasi ke masyarakat adalah sampah yang sudah terpilah itu sebenarnya harus disalurkan ke bank sampah. Makanya saya juga sudah menyampaikan berkoordinasi dengan kecamatan untuk bisa memasifkan hadirnya bank sampah di setiap wilayah, paling tidak di tingkat RW atau RT, sehingga masyarakat yang sudah melakukan pemilahan sampahnya itu disalurkan ke bank sampah yang memang ada di wilayahnya. Dengan demikian maka sampah yang diletakkan oleh masyarakat di tempat sampah itu adalah tinggal sampah residu. Tadi residu yang tinggal diangkut ke TPA untuk dibuang ya, tidak punya nilai ekonomis. Yang sudah dipilah itu yang disalurkan ke bank sampah. Jadi memang itu yang perlu kita informasikan lebih banyak kepada masyarakat. Berarti masyarakatnya harus mengetahui begitu ya, yang mana sampah residu, yang mana kemudian yang harus di-store ke bank sampah. Kalau Pak Supratan melihat apakah edukasi, sosialisasi yang sudah diberikan ini sudah cukup untuk masyarakat? Saya pikir cukup. Apa yang dilakukan pemerintah kota ini sudah mau dimaksimalkan ya, luar biasa. Kami mengapresiasi itu. Tetapi kan kondisi program yang kita mau jalankan ini kadang tidak berkesesuaian dengan apa yang menjadi ekspektasi kita. Apa yang menjadi impian pemerintah kota, kadang masyarakat yang kurang disiplin terkait dengan itu. Nah, masyarakat Makassar ini sekarang, sama tadi yang saya sampaikan, itu kita tidak bisa menyamakan dengan masyarakat negara maju. Seperti di Jepang, di Korea, di Singapura. Boleh kita lihat bank sampah yang ada di Singapura, bahkan di sampingnya pun ada restoran. Coba kita kalau di TPA bikin restoran, siapa yang mau pergi makan di sana? Nggak ada. Itu berbeda dengan kedisiplinan kita. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat masyarakat, khususnya di Makassar, kalau kita ke luar negeri juga tertib, ikut aturan. Kenapa di Makassar kita tidak bisa lakukan itu? Yang jadi persoalannya sekarang adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kota, apakah cukup memadai dengan apa yang kita mau programkan ke masyarakat? Misalnya masyarakat harus memilah. Tidak semua masyarakat mampu untuk membawa sampah yang misalnya dalam bentuk plastik ke bank sampahnya. Kalau misalnya pemerintah bisa membuat di setiap RW atau di setiap RT bank sampah, mungkin bisa. Tapi kalau dalam satu kelurahan, hanya satu, tidak semua masyarakat akan bisa melakukan itu. Atau perlu juga fasilitas seperti yang tadi Bapak bilang, di negara maju, ada armada yang akan mengangkut sampah plastik, kemudian besoknya sampah organik, kemudian besoknya sampah makanan, itu bagaimana? Apakah perlu juga begitu di Makassar? Kalau misalnya kita dengan kota yang seperti Makassar ini ya mestinya harus ada. Tapi kan kita belum cukup anggaran untuk menyelesaikan hal seperti itu karena di sana ada 3 jenis kendaraan. Misalnya Senin Selasa itu sampah basah, Rabu Kamis sampah kering. Itu diangkut tidak tiap hari. Padahal kan hanya satu orang pekerjanya. Dia juga menjadi sopirnya, dia juga yang bongkar naik. Karena memang teknologi yang menjalankan. Tadi Bu Kadis mengatakan bahwa kita punya kurang lebih 600 bank sampah begitu. Betul. Apakah ini semuanya berjalan dengan efektif, masih aktif begitu bank sampahnya apa seperti apa? Apa masyarakat sering nggak nih ke bank sampah untuk menyetor sampah yang masih bernilai ekonomis? Iya, jadi kalau saya cek data, ini saya lagi nyari datanya, data kami yang tercatat itu kan kurang lebih 700 bank sampah yang terdaftar. Yang aktif sampai dengan saat ini tuh ada di angka 360-an sekian. Berarti ini terjadi penurunan? Iya, penurunan itu pada saat mungkin pandemi ada, jadi banyak alasan, tetapi bahwa
kita berharap sebenarnya bank sampah yang sebelumnya aktif itu paling tidak bisa diaktifkan kembali, dan memang juga salah satu yang tidak aktif itu di sekolah yang selama ini aktif karena di situ ada aktivitas siswa. Ini pada saat pandemi tidak ada aktivitas sekolah, maka itu juga tidak aktif. Nah, kita berharap sebenarnya ini karena sudah mulai normal pembelajaran, maka bank sampah yang di tingkat sekolah juga itu bisa aktif, sehingga ini juga bisa menjadi edukasi dari dini. Jadi selain kita langsung mengajarkan mengajarkan dengan praktek, ini juga bentuk edukasi bagi siswa untuk bisa lebih care dengan lingkungan, lebih care dengan sampah dengan cara melakukan pemilahan di sekolah. Gitu. Atau mungkin pemerintah Kota Makassar kan sudah punya bank sampah, atau mungkin melakukan kolaborasi begitu dengan startup yang bekerja sama dengan para pengepul, pemulung, itu kita punya. Jadi sebenarnya bank sampah yang ada di Makassar kan bank sampah pusat yang memang didirikan oleh pemerintah kota itu menjadi off-taker dari bank sampah unit yang ada di wilayah. Karena kalau untuk mengembangkan bank sampah yang ada di wilayah itu memang kita minta masyarakat dengan secara mandiri. Kemudian itu dilegalisir atau dilegitimasi oleh pemerintah wilayah. Tetapi bahwa aktivitas yang dilakukan oleh bank sampah unit itu tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bank sampah pusat yang ada di pemerintah kota, karena kita yang menjadi off-takernya. Kemudian vendor-vendor yang akan menerima sampah-sampah atau yang membeli sampah-sampah dari bank sampah pusat itu yang kemudian dilakukan, baik itu model startup atau apa, karena sebenarnya juga sudah ada beberapa vendor atau startup yang melakukan aktivitas model bank sampah. Ya, sudah ada yang masuk dan sudah ada yang menjadi nasabah, sudah banyak yang menjadi nasabah. Tinggal memang bagaimana cara kita atau masyarakat yang mana yang lebih mudah untuk bisa menyalurkan sampah yang sudah terpilah, karena yang startup juga sudah bisa menggunakan aplikasi ya, tinggal dijemput. Kalau misalnya yang model yang ada di wilayah itu kita berusaha agar yang ada di wilayah itu dekat dengan warga, sehingga pada saat mereka mengantarkan sampahnya ke bank sampah itu tidak terlalu jauh sebenarnya. Jadi sudah ada upaya-upaya juga yang kemudian dilakukan dengan memanfaatkan teknologi ya, seperti itu untuk menjemput sampah-sampah yang ada di rumah, khususnya untuk sampah plastik dan masih bernilai ekonomis. Kita akan kembali lagi saudara usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda tiba di segmen akhir Sapa Sulsel, saudara, masih terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Makassar. Saya masih bersama dengan Ibu Kadis dan juga Bapak Supratman. Tadi mendengar penjelasan dari Ibu Kadis upaya-upaya yang sudah dilakukan. Kemudian kalau dari DPR sendiri, apa masukan yang akan diberikan kepada Pemkot? Intinya kami di DPR ini, apa yang menjadi program pemerintah terkait dengan penanganan sampah di Kota Makassar, kami akan dukung sepenuhnya. Baik itu terkait dengan penganggaran, baik itu dengan lobby ke masyarakat di bawah, karena sampai dengan saat ini kan dengan kerja-kerja pemerintah kota yang dilakukan tidak ada keluhan masyarakat di sekitar. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat di sekitar situ itu rawan dengan virus, bakteri dan sampai bisa jadi penyakit di masyarakat. Tetapi karena masyarakat mungkin yang ada di sekitar situ berpikir bahwa ini adalah bagian daripada pemanfaatan, mungkin bisa menjadi nilai ekonomis, karena rata-rata yang tinggal sekarang di situ adalah orang yang menjadi pemulung di dalam TPA, sehingga itu dianggap hal yang biasa lagi. Kita berharap bahwa pemerintah kota bisa lebih spesifik memberikan perhatian khusus terkait dengan penanganan sampah kita, baik itu dari hulu, dari hilir sampai ke hulu atau dari hulu sampai ke hilir. Kami memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk melakukan penanganan yang maksimal. Terkait dengan penganggaran di DPR, kami tidak ada masalah terkait dengan itu. Terkait dengan penganggaran, tidak ada. Kalau tadi juga sempat di awal disinggung bahwa kemudian yang membantu untuk pemilahan sampah di TPA adalah para pengepul ataupun juga pemulung ya, yang kemudian ada di sekitar TPA Antang. Ataukah mungkin dari Pemkot tidak ingin melakukan kolaborasi ataupun juga pemberdayaan pemulung yang ada di sekitar situ untuk membantu? Atau seperti apa?
Kalau sebenarnya sih kita lebih terstruktur, terorganisir melalui bank sampah. Jadi kalau kami modelnya harus seperti itu modelnya, karena memang aktivitas pemulung juga itu sebenarnya sangat rawan, karena pada saat mereka beraktivitas, apalagi kalau di zona aktif itu setiap saat bisa terjadi kecelakaan. Maka kami memang selalu mewanti-wanti terkait dengan bagaimana keamanan dari pemulung yang masuk di dalam. Saya sudah sampaikan sebenarnya TPA itu sebenarnya dilarang atau daerah terlarang untuk masuk pemulung, tapi memang harus kita akui bahwa kondisi TPA yang ada di Taman Ngapa itu memang sangat terbuka. Belum ada pagar yang membatasi kita untuk membatasi juga orang yang tidak punya kepentingan di dalam untuk beraktivitas. Tapi bahwa cara kita untuk bagaimana mengurangi atau meminimalkan ada kecelakaan di dalam itu juga harus dipikirkan sebenarnya. Jadi kalau saya sih sebenarnya kita tidak bisa melarang juga aktivitas pemulung karena disitulah sumber mata pencarian mereka. Bahkan kalau kami melakukan wawancara dengan para pemulung, ternyata memang ini sangat menjanjikan penghasilannya. Mereka bisa sampai mendapatkan per bulan itu kurang lebih sampai 4 juta. Jadi luar biasa juga penghasilan yang diperoleh oleh pemulung kita, sehingga memang suka atau tidak suka mereka betah di sana karena itu menjanjikan dan tidak perlu ada keterampilan, tidak perlu ada ternyata menjadi sekolah. Sumber ekonomi juga bagi Betul, mereka. mereka justru hidup dari hasil pemulung, dari TPA. Kalau kami juga tidak, ya harus pintar-pintar juga untuk bisa bagaimana mereka juga bisa hidup, kemudian mereka juga tetap bisa kita jaga keamanannya untuk beraktivitas, ya tidak ada masalah seperti itu. Tapi kemudian juga yang biasa menjadi dari masyarakat gitu, sampahnya terlambat untuk diangkut, itu sebenarnya apa yang terjadi? Nah, yang perlu diketahui sebenarnya oleh masyarakat adalah kalau kami Dinas Lingkungan Hidup itu menangani sampah di hilir sebenarnya, bahwa kami menerima sampah yang didistribusikan oleh pihak kecamatan, karena yang bertugas untuk melakukan penjemputan sampah di wilayah itu adalah pihak kecamatan. Sehingga memang kalau ada hal-hal yang seperti itu memang segera dilaporkan ke pemerintah wilayah untuk segera melakukan pengangkutan sampah mereka yang ada di wilayah. Karena baik lurah maupun kecamatan itu sudah dilengkapi baik dump truck, ada juga fukuda atau motor 3 roda yang siap menjemput sampah yang ada di wilayah. Jadi itu memang sudah terstruktur ya, kemudian sudah dibagi kewenangannya. Bapak Wali Kota sudah memberikan kebijakan untuk penjemputan sampah itu sebaiknya ada di wilayah, karena mereka lebih cepat bisa menyelesaikan kalau misalnya ada sampah yang tertumpuk ya. Kalau kami di DLH hanya menerima sampah yang dipungut oleh atau diangkut oleh wilayah ke TPA Taman Ngapa. Pemerintah Kota Makassar sudah melakukan berbagai langkah dan juga upaya pengelolaan sampah di masyarakat, kemudian juga sosialisasinya seperti apa. Tentunya harapan kita masyarakat ini bisa sadar ya akan pentingnya pemilahan sampah, kemudian itu sadar yang paling juga penting sebenarnya untuk agar Kota Makassar ini menjadi kota yang bersih seperti itu. Dan target kita juga ini kan untuk memiliki Piala Adipura kembali ya, seperti itu. Mungkin harapannya dan seperti apa nanti yang akan dilakukan, tapi saya mau ke Pak Supratman dulu. Apa nih yang pengen disampaikan kepada pemirsa Kompas TV terkait dengan pengelolaan sampah? Terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Makassar, kita butuh perhatian pertama. Yang kedua, sebesar apapun lahan TPA kita, itu tidak akan mampu menampung dengan waktu yang cukup lama dengan debit sampah yang ada di Kota Makassar, yang kurang lebih 800 sampai dengan 1000 ton per hari. Sehingga memang kita membutuhkan kesadaran masyarakat yang bisa bersinergi dengan program pemerintah, baik itu terkait dengan pemilahan sampah di rumah tangga ataupun sampah industri, kemudian itu masuk di bank sampah, yang mana harus hanya sampai di bank sampah, yang mana harus sampai di TPA, sehingga memang debit kita itu bisa berkurang, sehingga pemerintah tidak lagi memaksimalkan secara total, baik itu anggaran, baik maupun hal-hal yang teknis, semuanya harus sampai ke TPA, sehingga
kegiatan pemerintahan itu terkait dengan persampahan tidak terkonsentrasi terkait dengan persoalan DLH aja. Padahal sampah ini sebenarnya itu juga dilakukan menjadi tanggung jawab di kecamatan, di kelurahan, sampai di tingkat RW. Sehingga memang butuh kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat seperti itu. Kalau dari Bu Kadis seperti apa nih agar Kota Makassar ini bisa menjadi kota yang bersih, masyarakatnya sadar akan pemilahan sampah, sadar akan kebersihan, kita bisa punya mimpi juga punya Piala Adipura kembali nih. Ya, banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi memang menjadi kerja-kerja kita bukan hanya kerja pemerintah, tapi ini adalah kerja kolaboratif terstruktur baik oleh pemerintah, oleh berbagai organisasi, NGO, termasuk dengan masyarakat sebagai sumber sampah. Kemudian memang untuk menyelesaikan sampah, kita harus sama-sama untuk bisa menyelesaikan sebenarnya dari hulu sampai ke hilir. Dan ada hal juga yang menjadi menarik bahwa kalau masyarakat atau pemerintah sudah melakukan kewajibannya untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampahnya atau menjemput sampahnya, memang kita juga butuh selain kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan, kita juga butuh kesadaran untuk masyarakat membayar retribusi, karena biaya retribusi itu juga akan membiayai operasional dari baik pengangkutan sampah sampai dengan apa yang dilakukan oleh DLH di TPA, sehingga memang kesadaran dari masyarakat juga untuk membayar retribusi sampah itu juga kita butuhkan, karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita bisa melakukan peremajaan alat, armada, kemudian peningkatan kualitas pelayanan itu juga melalui retribusi yang disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Baik, terima kasih Ibu Kadis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ibu Aryati Puspasari Abadi. Terima kasih juga untuk Bapak Supratman, anggota DPRD Kota Makassar. Komisi C, hari ini kita sudah membahas terkait dengan pengelolaan sampah. Tentunya kita harapkan masyarakat juga bisa sama-sama berkolaborasi juga, bersinergi juga dengan pemerintah Kota Makassar, karena ini bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas kita semua untuk bersama-sama bagaimana agar debit sampah kita di TPA Anteng itu bisa berkurang ya. Bayangkan saja 1.000 ton per hari, ini bahkan 1.200 ton per hari, ini dikali setahun ini bisa banyak sekali penumpukan sampah yang akan terjadi di sana, dan untuk terurainya juga membutuhkan waktu seperti itu. Jadi semoga Kota Makassar bisa menjadi kota yang bersih dan masyarakat juga bisa sadar akan pengelolaan sampah ke depannya. Kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini, saudara. Saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya. Tentunya kondisi saat ini memang terus membaik, tapi jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika Anda berada di dalam ruangan, dan pastikan untuk vaksinasi Anda lengkap untuk perlindungan yang sempurna. Saya Winda Anggreni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.